Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Sari. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau, program studi perbankan syariah, Fakultas Studi Islam. Tujuan pembuatan video saya kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh yang dibimbing oleh Bapak Dr. Marabona Munte, MASY. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang kaidah ushul fiqh, yang lebih tepatnya pada bagian qawaid ushuliyah yang terdiri dari al-am, an-nahi, al-am, al-khos, serta nasikh dan mansukh. Pertama, kita bahas al-am. Al-am itu maknanya adalah perintah. Jadi, al-am adalah perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa pada dasarnya asal dalam perintah itu adalah wajib selama tidak ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, dalam ayat ini tidak terkandung kata wajib, tetapi dari sini bisa kita pahami kalau sholat dan zakat hukumnya wajib karena ada perintah dari Allah. Nah, untuk yang kedua yakni an-nahi. Nahi ini kebalikan dari am, yaitu artinya larangan. Kalau tadi am adalah perintah, sedangkan nahi adalah larangan. Kaidahnya, pada dasarnya larangan itu hukumnya haram, kecuali ada dalil yang memalingkan keadaan tersebut. Nah, contohnya ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 23, di mana Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha." Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan yang keji. Nah, artinya bukan cuma zinanya aja yang dilarang, tetapi juga hal yang mendekatkan ke zina itu juga diharamkan. Contoh yang kedua, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Nah, di sini kita dilarang untuk merusak bumi, ya. Nah, kaidah yang ketiga yakni al-am. Al-am adalah lafaz yang maknanya umum, artinya berlaku untuk semua. Kaidahnya, sesuatu yang meliputi dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Contohnya saat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam ayat ini ditujukan ke semua orang, bukan hanya ke kelompok tertentu saja. Nah, contoh yang kedua ada dalam Quran surah Al-As ayat 2-3. Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Nah, dalam ayat ini ditunjukkan untuk semua manusia, namun meliputi dua perkara. Kaidah yang keempat yaitu al-khos. Khos itu artinya khusus atau terbatas. Kaidahnya, lafaz khusus bisa membatasi lafaz yang umum, lafaz yang tadi. Nah, contohnya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikum maitata waddam. Diharamkan bagimu bangkai dan darah. Nah, artinya tidak semua makanan itu haram, tetapi yang disebutkan di ayat itu saja yang haram. Nah, itu contoh dari al-khos, ya, yang artinya khusus. Nah, kaidah yang terakhir yakni nasikh dan mansukh. Nasikh adalah hukum yang datang belakangan dan menghapus hukum sebelumnya. Sedangkan mansus adalah hukum yang dihapus. Nah, kaidahnya, hukum yang datang belakangan menghapus hukum yang datang lebih dulu apabila keduanya bertentangan. Contohnya, kita bisa lihat dari hukum khomar. Awalnya, hukum khomar hanya disebut punya dosa besar. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya,
Di dalam khomar terdapat dosa besar dan ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian, turun ayat yang memerintahkan untuk menjauhi khomar, seperti surah Al-Ma'idah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomar itu perbuatan yang keji dan perbuatan setan, maka jauhilah. Sehingga khomar akhirnya dihukumi haram sepenuhnya. Nah, jadi surah Al-Ma'idah ayat 90 berfungsi sebagai nasis yang hukumnya datang belakangan. Sedangkan surah sebelumnya, yakni surah Al-Baqarah, menjadi mansus atau hukum yang dihapus. Nah, dengan memahami nahi, khos, serta nasih dan maksus, kita bisa lebih berhati-hati dalam memahami hukum Islam. Ilmu usul fiqh membantu kita supaya kita dapat bijak dalam mengambil dalil. Nah, sekian pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.